04330442 dari kelas TKK 3B. Di sini saya akan mensimulasikan routing dinamis menggunakan OSPF. Di sini saya memakai 3 router, 3 switch, dan 3 PC. Router pertama, pada tahap ini kita akan menetapkan alamat IP pada kedua interface dan memastikan keduanya aktif. Setelah itu, mengkonfigurasikan OSPF untuk mengiklankan jaringan yang terhubung dengan R1 agar dapat dikenali oleh router lain dalam area yang sama. Selanjutnya kita ke router 2. Pada router 2 ini R1 dan R3 kita akan mengatur alamat IP pada interface yang menunjukkan ke kedua router tersebut, lalu mengaktifkannya. Setelah itu dilakukan konfigurasi OSPF untuk mengiklankan kedua jaringan yang terkoneksi dengan R2. Ini R1 dan R3-nya harus terhubung ya teman-teman. Selanjutnya ke router ketiga. Tahapan ini adalah konfigurasi pada router R3 yang memiliki koneksi ke R2 dan jaringan lokal PC2. Kita akan memberikan alamat IP pada kedua interface tersebut, lalu mengaktifkannya dan kemudian melakukan pengaturan OSPF agar jaringan di R3 dapat terhubung dengan jaringan lain di area yang sama. Selanjutnya kita akan melakukan testing antara PC ke PC. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan testingnya berhasil dan sudah sukses. Selanjutnya kita akan menganalisis tabel routing. Yang pertama dari S1 melalui protokol OSPF yang berhasil mengenali jaringan 10.0.23.0 dan 192.168.30.0 yang melalui R2 dengan total cost 2. Hubungan hyper dengan R2 terjalin stabil dalam status full atau DR. Pengujian koneksinya menunjukkan hasil optimal dengan ping yang berhasil atau ping 100%. Selanjutnya ke router 2. Tabel network OSPF pada R2 menunjukkan dua hubungan yang stabil, yaitu dengan R1 yang berperan sebagai DR dan R3 yang sebagai BDR. Routing tabel R2 berhasil mempelajari dua jaringan remote, yaitu ada 192.168.10.0 yang melalui R1 dan 192.168.30.0 yang melalui R3. Masing-masing dengan cost 2. Hasil pengujian ping menunjukkan konektivitasnya sempurna dengan tingkat keberhasilan 100%. Selanjutnya kita ke router ketiga. Melalui OSPF, R3 dapat mempelajari jaringan 10.0.12.0 dengan 192.168.10.0 melalui R2 dengan cost 2. Hubungan antara R3 dan R2 berjalan dengan stabil dan dalam status full atau DR. Uji konektivitas menunjukkan hasilnya sempurna dengan keberhasilan ping 100% yang menandakan komunikasi end-to-end berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan jika salah satu link R2 R3 terputus, apa yang terjadi dengan jalan routing OSPF.
Jadi yang terjadi ketika koneksi antara R2 dan R3 terputus, OSPF akan segera mendeteksi kegagalan tersebut dalam beberapa detik melalui mekanisme Hello Protocol. Peristiwa ini memicu pengiriman RSA atau Link State Advertisement ke seluruh area node, sehingga semua router melakukan perhitungan ulang jalur menggunakan algoritma Dijkstra. Pada topologi linear yang tidak memiliki jalur cadangan, kondisi ini menyebabkan jaringan terpisah menjadi dua bagian, R1 dan R2, yang akan kehilangan akses menuju network 192.168.30.0/24, sedangkan R3 kehilangan menuju network 192.168.10.0/24. Akibatnya, komunikasi antara PC0 atau PC1 dan PC2 terputus. Meskipun proses konvergensi OSPF tetap berlangsung, dalam rentang waktu